Baik, kita masuk ke bab 2 ya. Kita masih belajar bab 2 yaitu tentang operasi hitung bilangan cacah. Untuk materinya, kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Apa ya pangkat 2 dan akar pangkat 2 itu? Nah, nanti akan Ibu bahas pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan, seperti biasa ya, Ibu akan sampaikan dulu untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melakukan perkalian bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Jadi, nanti setelah kalian mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan untuk dapat melakukan perkalian atau operasi hitung bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Baik, sekarang Ibu akan masuk ke materi. Kalian siap-siap simak ya materinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pangkat 2. Apa itu pangkat 2? Pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Bentuk pangkat 2 disebut juga bentuk kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Ya, jadi yang namanya pangkat 2 itu adalah perkalian dua bilangan yang sama. Ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan. Di sini ada P kuadrat sama dengan P dikali P, ya. Nah, yang Ibu tunjuk ini dibacanya adalah P kuadrat atau P pangkat 2, yang artinya bahwa P kuadrat itu sama dengan P dikali P, artinya perkalian P atau dua bilangan yang sama, ya. Nah, ini akan Ibu jelaskan di contoh ya, agar kalian lebih mudah untuk memahami pangkat 2. Contohnya adalah kalian perhatikan. Yang pertama, di sini Ibu punya bilangan pangkat 2 yaitu 4 kuadrat, atau kalian boleh membacanya dengan 4 pangkat 2. Yang artinya bahwa 4 kuadrat itu sama dengan perkalian 4 sebanyak 2 kali. Ya, jadi kalian harus menuliskan 4 dikali 4 sama dengan 16. Ya, nah sekarang coba kalian perhatikan contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua adalah 8 kuadrat, yang artinya perkalian 8 sebanyak 2 kali. Ya, jadi kalian harus tuliskan 8 dikali 8 sama dengan 64. Kemudian contoh berikutnya pun sama ya. 15 kuadrat artinya adalah perkalian 15 sebanyak 2 kali. 15 dikali 15 sama dengan 225. Oke, untuk contoh yang terakhir, Ibu akan menjelaskan operasi hitung bilangan pangkat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di situ ada soal dalam kurung 7 ditambah 2 kuadrat dikali 10 kuadrat. Apa dulu yang harus kalian kerjakan? Baik ya, yang harus kalian kerjakan adalah
angka yang ada di dalam kurung, ya, yang sudah Ibu jelaskan pada materi minggu lalu ya. Kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Oke, sekarang yuk kita kerjakan bersama. 7 ditambah 2, 9 kuadrat. Oke, ya. Kenapa 9 kuadrat? Kalian perhatikan di soal ya, karena di soal itu ada bentuk kuadrat, maka hasilnya pun harus dikuadratkan. Dikali 10 kuadrat sama dengan 81 dikali 100 sama dengan 8.100. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang akar pangkat 2. Apa itu akar pangkat 2? Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Ya, jadi untuk akar pangkat 2 ini adalah kebalikannya dari pangkat 2 atau disebut juga dengan akar kuadrat. Sekarang kalian perhatikan bentuknya ya. P dikali P sama dengan R. Ini misal ya. Misal Ibu punya perkalian P kali P sama dengan R. Maka akar R sama dengan P. Oke, simbol yang Ibu tunjuk itu dibacanya akar kuadrat ya. Jumpa lagi di ruang belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mudah mengerjakan akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Sebelumnya saya tegaskan bahwa cara yang akan kakak sampaikan ini hanya bisa digunakan pada bilangan hasil dari bilangan kuadrat. Misalnya, berapakah akar dari 64? Ayo, berapa? Ada yang ingat? Oke, misal kalau adik-adik lupa, adik-adik bisa menulis bilangan kuadrat. Misal yang kita butuhkan itu hanya 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Oke, kakak sarankan agar supaya adik-adik juga menghafalnya, supaya nanti kalau mengerjakan bisa lebih cepat. Oke, kalau kita lihat dari tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini, bilangan kuadrat yang hasilnya 64 itu kan 8 kuadrat. Maka akar dari 64 adalah 8. Nah, kalau bilangannya itu bukan hasil dari bilangan kuadrat, maka tidak bisa menggunakan cara yang akan kakak sampaikan. Misalnya akar dari 17 atau akar dari 35. Nah, itu tidak bisa karena 17 dan 35 itu bukan hasil. Baik ya. Jadi, untuk tabel yang ini ya, ini adalah tabel bilangan kuadrat. Silahkan kalian catat di buku tulis kalian ya, supaya kalian bisa menghafalnya ya. Kalian hafalkan juga bilangan kuadrat ini ya. Oke, yuk sekarang kita lanjut, dengarkan ya. Dari bilangan kuadrat. Oke, jelas ya. Oke, sekarang kalau soalnya itu hanya puluhan, kita bisa mudah nih menjawabnya. Cukup dengan melihat tabel bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis ini, kita sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang kalau soal akar kuadratnya itu bilangannya mulai ratusan sampai ribuan. Misal akar dari 196. Itu kan nggak ada tuh di tabel bilangan kuadrat yang sudah kita tulis ini. Karena itu kita butuh cara. Nah, cara inilah yang akan kakak sampaikan. Oke, di sini kakak sudah siapkan 3 contoh soal sebagai bahan latihan kita. Yang pertama, akar dari 196. Yang kedua, akar dari 1369. Dan yang ketiga, akar dari 1296. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu berapakah hasil dari akar 196
Nah, sebelum memulai, kakak ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, pasti nanti jawabannya ada 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Berapa hasil dari akar 196? Oke, langkah pertama, kita siapkan bilangan kuadrat mulai 0 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat yang sudah kita tulis tadi. Kemudian langkah kedua, pisahkan 2 angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang sudah menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 1 dan bagian kanan yaitu 96. Kalau sudah, langkah ketiga, kita cari jawaban digit pertamanya atau puluhannya. Caranya yaitu dengan mencari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 1. Berarti kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Bilangan kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1 adalah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat hasilnya adalah 1 pas. Maka digit pertama jawabannya adalah 1. Langkah selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya atau satuannya. Caranya yaitu dengan mengurangkan hasil dari 1 kuadrat tadi dengan angka bagian kiri, sehingga menjadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, hasil pengurangan ini jika dibandingkan dengan hasil digit pertama tadi, lebih kecil atau lebih besar? Hasil pengurangannya 0, sedangkan hasil digit pertamanya adalah 1. Berarti hasil pengurangannya lebih kecil. Oke, selanjutnya kita perhatikan angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 6. Sekarang kita cari berapa kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6. Nah, di sini ada 4 kuadrat, yaitu 16 punya angka belakang 6, dan 6 kuadrat yaitu 36 juga punya angka belakang 6. Nah, karena tadi hasil pengurangannya itu lebih kecil antara 4 dan 6 ini, maka kita pilih yang kecil yaitu 4. Nah, untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah 14. Lanjut ke soal yang kedua. Berapakah akar dari 1369? Caranya sama dengan soal sebelumnya. Pertama-tama kita pisahkan 2 angka dari kanan, 1, 2. Nah, sekarang menjadi 2 bagian. Bagian kiri yaitu 13 dan bagian kanan yaitu 69. Setelah itu kita cari jawaban digit pertamanya. Jawaban digit pertamanya kita peroleh dari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati bilangan bagian kiri. Nah, di sini bagian kirinya kan 13. Maka kita cari nih berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 13. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 13 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat hasilnya 16. Kebanyakan, maka tidak boleh. Oke, jadi jawaban digit pertamanya adalah 3. Setelah digit pertama kita peroleh, selanjutnya kita cari jawaban digit keduanya. Caranya, pertama-tama kita kurangkan hasil dari 3 kuadrat tadi dengan 13, angka bagian kiri. Jadinya 13 dikurangi 9, sama dengan 4. Nah, sisa dari hasil pengurangan ini adalah 4. Sekarang kita bandingkan sisa hasil pengurangan tersebut dengan hasil digit pertamanya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Yap, benar sekali. Sisa hasil pengurangannya lebih besar. Karena lebih besar, maka nanti kita pilih yang ekornya besar. Oke, sekarang kita lihat angka satuan bagian paling kanan. Di sini angka satuannya adalah 9. Nah, kita cari nih bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9. Oke, di sini bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 9 itu adalah 3 kuadrat dan juga 7 kuadrat. Nah, karena sisa hasil pengurangannya tadi lebih besar dari hasil digit pertama, maka kita pilih yang ekornya besar. Antara 3 dan 7, yang lebih besar adalah 7. Maka hasil digit kedua adalah 7. Nah, untuk soal yang kedua, jawabannya adalah 37.
Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Berapa akar dari 1296? Oke, langsung saja kita pisahkan dua angka dari kanan. Nah, kalau sudah, kemudian kita cari bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 12. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 12 adalah 3 kuadrat, yaitu 9. Kalau 4 kuadrat, 16 kebanyakan. Nggak boleh. Oke, berarti digit pertamanya adalah 3. Oke, sekarang kita kurangkan. Jadinya 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Nah, sisa hasil pengurangannya kan 3. Hasil digit pertamanya juga 3. Nah, sama-sama 3. Kalau kasusnya sama seperti ini, nanti kita pilih yang ekornya besar. Oke, sekarang kita perhatikan angka satuan paling kanan. Di sini angka satuannya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang hasilnya punya angka belakang 6 adalah 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Nah, karena tadi hasilnya sama-sama besar, maka kita pilih yang besar. Antara 4 dan 6, yang besar itu kan 6, maka kita pilih yang 6. Oke, maka soal ketiga jawabannya adalah 36. Ada sedikit tambahan dari kakak. Untuk soal-soal yang berakhiran 5 atau 0, maka secara otomatis hasil Oke, sekarang kita lanjut ya ke contoh yang akan disampaikan. Ya anak-anak, semoga dari penjelasan tadi kalian bisa mengerti ya cara melakukan perhitungan bilangan akar pangkat 2, baik itu yang puluhan, ratusan, atau yang ribuan ya. Dan jangan lupa untuk tabel bilangan kuadrat kalian hafalkan ya, karena itu adalah kunci untuk kalian bisa mengerjakan bilangan kuadrat. Sekarang coba kalian perhatikan contohnya. Di sini ibu punya contoh operasi hitung bilangan kuadrat ya. Contohnya adalah akar dari 625 ditambah akar dari 196 dikurangi akar 81. Apa dulu yang harus dikerjakan? Ingat ya, yang harus dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Jadi, kalian harus hitung dulu yang ada di dalam kurung. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Akar dari 625 ya, kalian kerjakan dulu. Akar dari 625 itu hasilnya berapa? Sekarang coba kalian perhatikan di sebelah kanan bawah ya, di situ ada akar dari 625 itu hasilnya adalah 25. Kok bisa hasilnya 25? Nah, kalian mengerjakannya pakai cara yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Oke, kemudian ditambah dalam kurung akar 196. Akar 196 itu hasilnya adalah 14 dikurangi akar 81. Nah, untuk akar 81 itu kan bentuknya akar puluhan. Silahkan kalian bisa lihat di tabel ya, perkalian berapa yang hasilnya adalah 81. Kalian lihat di tabel ya. Nah, di tabel itu yang hasilnya 81 adalah 9 kuadrat. Maka akar dari 81 hasilnya adalah 9. Kemudian setelah itu, kalian kerjakan yang ada di dalam kurung. Ya,
Jadi, hasilnya adalah 25 ditambah 5 sama dengan 30. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Semoga kalian simak videonya dengan baik dan kalian mengerti. Tapi jika ada yang tidak dimengerti, silahkan kalian boleh bertanya ya, boleh telepon atau chat WA ke Ibu. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.